Salam, kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen, kelas B semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok atau tugas akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Inklusif dengan dosen pengampu Ibu Yanti Y.S. Soleh MPD. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 7 anggota yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Baik, ini video dari hasil presentasi kami. Baik, saya Sarcirini Mariani Kase. Saya di sini akan memandu video presentasi kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan setiap anggota dari kelompok kami. Saya Sarcirini Mariani Kase dengan NIM 103 2022 0050. Dina Mela dengan NIM 103 2022 0044. Debrianti Nale dengan NIM 103 2022 0073. Yandra Lasa dengan NIM 103 2022 0064. Marlin Kase dengan NIM 103 2022 0049. Marta Laisbuke dengan NIM 103 2022 0068. Abnan Yosua Kobo dengan NIM 103 2022 0056. Sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang analisis kebijakan sekolah menuju sekolah. Analisis kebijakan sekolah menuju sekolah inklusif. Pengertian dari pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama. Yang pertama, pendidikan inklusif di Indonesia. Secara resmi didefinisikan sebagai sistem pelayanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus atau ABK belajar bersama dengan anak-anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak secara untuk melakukan penyesuaian diri dari segi kurikulum, sarana prasarana maupun tenaga pengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kebijakan yang diambil dari sekolah untuk sekolah inklusif yaitu kebijakan pendidikan yang pertama, A. Kurikulum. Kurikulum pendidikan inklusif dari kurikulum yang disusun harus sesuai dengan sekolah inklusif yang sesuai juga dengan hal keunikan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Dalam konteks kurikulum reguler bukan kurikulum yang berbeda. Dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang perencanaan pembelajaran pada sekolah inklusif, guru harus mengembangkan perangkat pembelajaran yaitu silabus dan RPP. Bagian B, rekrutmen guru pembimbing khusus untuk peserta didik yang memiliki keunikan dalam dirinya. Tenaga kependidikan pada satuan penyelenggaraan pendidikan inklusif wajib memiliki kompetensi pembelajaran bagi peserta didik pada pembelajaran umumnya berkebutuhan khusus. Setiap satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif wajib memiliki guru pembimbing khusus. Menurut buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, tenaga kependidikan adalah pendidikan profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif. Bagian C, sarana dan prasarana yang memfasilitasi sekolah inklusif yang perlu disiapkan. Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggaraan
adalah sarana dan prasarana yang telah terdapat pada sekolah yang bersangkutan dan ditambah aksesibilitas serta media pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Di samping menggunakan sarana dan prasarana seperti yang digunakan sekolah reguler, anak membutuhkan layanan khusus sesuai dengan jenis kelainan dan berkebutuhan khusus. Jadi, sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Bagian D, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi khusus. Yang ketiga, prinsip-prinsip kebijakan dari sekolah menuju sekolah inklusif. A. Prinsip penerataan dan peningkatan mutu, artinya merata dalam proses belajar mengajar. Jika ada peserta didik yang melakukan pendidikan di sekolah yang normal, harus ada kesamaan yang sama pada saat belajar dan menyesuaikan dengan dirinya agar tercipta hal pemerataan serta peningkatan mutu belajar, daya tangkap yang baik bagi anak tersebut. B. Prinsip kebutuhan individu, artinya peserta didik yang memiliki keunikan dalam dirinya seperti tunawicara. Kita sebagai tenaga kependidikan harus memahami keunikan tersebut agar menyesuaikan dengan peserta didik, pada umumnya peserta didik yang normal. C. Prinsip kebermaknaan, artinya makna dari diri anak tersebut harus terus kembangkan karena keunikan tersebut dalam dirinya akan membawa perubahan dalam dirinya. D. Prinsip keberlanjutan, artinya melanjutkan keunikan tersebut dengan bergabung dengan peserta yang normal. Jangan merasa minder dan jangan merasa malu memiliki hal keunikan tersebut. E. Prinsip keterlibatan, artinya peserta yang memiliki keunikan tersebut harus mampu melibatkan diri dengan peserta normal dan selalu bergaul dengan menerima mereka apa adanya, tidak perlu memandang hal keunikan tersebut. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusif secara filosofis maupun legal hak mendapatkan pendidikan bermutu bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas atau korban telah dijamin oleh berbagai aturan perundangan di Indonesia. Pembentukan Undang-Undang 1945 yang merupakan jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan manusia pada peraturan yang mengatur pendidikan inklusif, yaitu dengan berbagai kesepakatan dan deklarasi ketuhanan. Yang pertama pada tahun 1948, Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak asasi pendidikan, namun anak dan orang dewasa penyandang cacat seringkali direnggut haknya fundamental ini. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa penyandang cacat tidak dipandang sebagai umat manusia yang utuh. Maka pengecualian ini diberlakukan dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pada tahun 1989, Konvensi PBB tentang hak konvensi ini telah ditandatangani oleh semua negara kecuali Amerika Serikat dan Somalia, yang menyatakan bahwa pendidikan dasar se-Jakarta wajib dan bebas biaya bagi semua tahun 2008. Konferensi tentang hak anak PBB memiliki 4 prinsip umum yang menaungi semua pasal, termasuk tentang pasal yang mengatur tentang pendidikan. A. No diskriminasi. Pasal 2 menyebut secara spesifik tentang anak yang penyandang cacat. B. Pendidikan terbaik anak. Pasal 3. C. Hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan. Pasal 5. D. Menghargai pendapat anak. Pasal 12. Yang ketiga pada tahun 1990, Deklarasi Dubai tentang pendidikan untuk semua orang yang menyatakan Education for All, arti pendidikan untuk semua orang. Jadi semua anak di dunia wajib mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar. Yang keempat, pada tahun 1993, Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para penyandang cacat. Kebijakan internasional untuk anak berkebutuhan khusus diatur dalam Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
tentang menyandang anak cacat, dalam undang-undang terdapat beberapa poin penting yang ingin mempertegas dalam hal pendidikan inklusif, yaitu landasan, asas, dan tujuan. Pasal 2 yang berbunyi, upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat berlandasan Pancasila dalam Undang-Undang 1945, Pasal 3, upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan iman, keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat kekeluargaan adil dan merata, keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam kehidupan, hukuman, kemandirian, dan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pasal 4, upaya sebagaimana dalam Pasal 2 yang diselenggarakan melalui pemberdayaan penyandang cacat bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan. B. Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. C. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Dalam setiap orang pasti ada yang memiliki hak masing-masing serta kelebihan dan kekurangan. Maka itu, sekolah menerapkan segala kriteria yang dapat membantu segala keunikan dalam pendidikan inklusif, sehingga sekolah juga sangat berperan aktif dalam keunikan yang dimiliki setiap orang agar membantu dan proses menjalankan setiap tugas aktivitas yang ada di sekolah formal, terutama dalam proses belajar mengajar, serta ada peran aktif dari pemerintah yang membantu mereka dalam proses belajar mengajar dengan memberikan segala bantuan yang ada sehingga proses belajar mereka boleh terpenuhi dengan baik dan mereka juga mendapatkan dukungan dari siapa saja. Baik, saya akan membaca kesimpulan dari hasil diskusi kami, dan di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari setiap kelompok yang diajukan kepada kelompok kami. Pertanyaan yang pertama dari kelompok 1 atas nama Julio Meko dengan bunyi pertanyaan, apakah ada perubahan yang terjadi dalam kinerja akademik siswa setelah diterapkannya kebijakan inklusif di sekolah? Jawabannya, perubahan dalam akademik siswa setelah diterapkan kebijakan inklusif di sekolah bervariasi tergantung pada berbagai faktor. Kebijakan inklusif dapat membawa perubahan positif dan kinerja akademik siswa dengan kebutuhan khusus karena mereka mendapatkan akses yang lebih baik ke dalam program dan sumber daya yang diperlukan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan metode. Pertanyaan yang kedua dari kelompok 5 atas nama Henisiani Teuromai dengan bunyi pertanyaan, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan metode kualitatif. Nah, dalam kelompok kami akan menjawab. Di sini ada 7 metode yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu menentukan topik penelitian dan pertanyaan penelitian yang harus menentukan topik yang menarik, relevan, dan berdasarkan pada minat. Yang kedua adalah menentukan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Pengumpulan data yang umumnya dalam penelitian kualitatif adalah wawancara atau observasi dan dokumentasi. Yang keempat itu adalah analisis data.
Analisis data adalah proses penyusunan data yang dilakukan selama fase pengumpulan data. Yang kelima adalah interpretasi data, melibatkan hubungan temuan dengan teori dan literatur yang ada serta menjelaskan makna temuan secara lebih detail. Yang keenam adalah menulis laporan penelitian. Laporan penelitian yang harus mencakup seluruh tahapan dan pertanyaan penelitian hingga temuan dan interpretasi. Yang terakhir itu adalah mengevaluasi penelitian. Penelitian adalah tahap akhir dari metode kualitatif. Pertanyaan yang berikut adalah dari kelompok 3 atas nama Armanjo Kamlasi dengan bunyi pertanyaan, apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif? Di sini tantangan dan hambatan dalam implementasi yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Yang berikut adalah kurangnya dukungan dari orang tua atau tugas untuk melakukannya. Yang berikut, keterbatasan dukungan dan sarana fisik seperti ruang kelas dan ruang ganti yang tidak memadai. Yang berikut adalah kendala penilaian dan peningkatan pelaksanaan, kurangnya alat ukur evaluasi dan pemantauan. Yang kelima adalah agama dan budaya. Terkadang kebijakan inklusif dapat menimbulkan konflik karena agama atau budaya tertentu yang diidentifikasi dan tidak mengizinkan anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Yang keempat adalah faktor pendukung pendidikan inklusif. Pertanyaan dari kelompok 1 atas nama Yunriani Saijan. Faktor pendukungnya yaitu faktor pendukung pendidikan inklusif yaitu pelatihan, faktor sikap guru, faktor pengetahuan guru tentang anak yang berkebutuhan khusus, komunikasi dan interaksi guru dan siswa, kemudian tuntutan orang tua, dan yang terakhir infrastruktur yang memadai. Dan sekian kesimpulan dari materi kami